Shalom Bapak Ibu pendengar renungan ceria dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan renungan ceria. Dan untuk saat ini kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kepadamu. Kami dapat menikmati hari ini dengan baik. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Tuntun kami untuk mampu merenungkannya dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memanjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pendengar renungan ceria, renungan kita pada hari ini diambilkan dari Yohanes 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Begini firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dalam hati, serta mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pendengar renungan ceria dimanapun Anda berada, ada sebuah pertanyaan begini. Seperti apa rasanya ketika ada orang yang tidak menepati kata-katanya kepada kita atau janji-janjinya kepada kita? Bisa jadi mulai dari sebel, jengkel, sampai marah. Misalnya katanya mau datang jam 7, ternyata baru datang jam 9. Tentu saja banyak waktu yang akan terbuang. Lalu kemudian katanya mau diselesaikan hari ini, tapi ternyata belum selesai juga. Bisa jadi semua rencana atau acara jadi kacau
Atau misalnya katanya mau melamar, ternyata malah di ghosting atau hilang tanpa kabar. Pasti sungguh sangat menyakitkan dan pasti akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara pendengar, tentu saja berbeda dengan teks yang kita baca hari ini. Bagaimana Yesus tidak melalaikan kata-katanya. Di pasal sebelumnya, dalam doa Yesus kepada Bapa, Yesus menyatakan bahwa Dia ingin menjaga semua orang yang dipercayakan kepadanya. Dan kini, dalam teks ini, saat Dia ditangkap dan menyongsong kematiannya, penganiayaannya, Dia menepati kata-katanya, menepati doanya dengan meminta supaya orang-orang yang bersamanya dibiarkan pergi. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari para pengikutnya. Dia juga tidak menyeret para murid-muridnya untuk menemani dia dalam penderitaan yang akan dia alami. Yesus ditangkap dan akan dianiaya. Semuanya itu dia jalani dengan sendirian. Dia tetap menjaga supaya tidak ada pengikutnya yang akan dilibatkan. Bapak Ibu Saudara pendengar renungan ceria, perihal menepati kata-kata adalah sesuatu yang sangat mulia. Orang lain bisa mengenali diri kita dari perkataan kita. Mereka berharap kepada kita berdasarkan apa yang kita katakan dan janjikan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menepati kata-kata atau janji kita. Tentang perkataan apa dan janji apa, ya semuanya. Semua hal yang kita ucapkan, misalnya janji bertemu, janji untuk melakukan ini atau melakukan hal-hal tertentu. Apalagi termasuk juga janji yang kita ucapkan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Ketika kita menyatakan iman kita, iman percaya kita, ketika kita mungkin membaptiskan anak kita, ketika kita menikah, tentu kita mengucapkan kata-kata janji di hadapan Tuhan. Demikian pula ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan dalam setiap ibadah, di setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudara pendengar renungan ceria, kita kembali diingatkan, kembali diajak untuk tidak melupakan apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan kepada seseorang, kepada teman kita, atau kepada orang lain. Semua kata-kata kita harus kita tepati. Memang tidak mudah, tetapi dengan keyakinan ketika kita mengucapkannya, tentu kita akan bisa melakukan dan menepatinya. Dan ingat, pada segala apa yang sudah kita ucapkan,
sebagai janji dan berani menepati semuanya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak merugikan diri kita dan orang lain. Semoga kita dimampukan untuk selalu menepati janji kita dan kata-kata kita. Tuhan memberkati kita semuanya.